من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid At-Tin yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada bab yang menjelaskan haramnya kita tersebut gulu atau mengkultuskan orang-orang yang saleh. Di sini Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, beliau menuliskan bab ini sebagai berikut: ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal gulu fis salihin. Penyebab utama kekafiran atau kekufuran adalah berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang saleh. Di sini Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan beberapa dalil dan hujjah. Di antaranya disebutkan di dalam surah Nuh, surah yang ke-71 ayat 23. Surah Nuh, surah yang ke-71 ayat 23, yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman: wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka, kaum Nabi Nuh alaihissalam, berkata, janganlah sekali-kali kamu wahai Nuh meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, ketika beliau menafsirkan ayat ini, 5 orang yang disebutkan tadi, Wad, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr, ini adalah orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika 5 orang saleh ini meninggal dunia, wafat dan mangkat, syaitan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam agar membuat berhala dan patung
yang berwujud wajah-wajah dari 5 orang soleh ini. Wad, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Dan kemudian meletakkan 5 berhala ini di majlis-majlis yang mereka duduki selama hidup mereka. Syaitan pun juga membisiki kaum Nabi Nuh alaihissalam untuk menamai berhala dan patung tersebut sesuai dengan nama-nama 5 orang soleh tadi. Wad, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Kaum tersebut pun mengamini bisikan syaitan tersebut. Ketika itu berhala dan patung tersebut belumlah disembah oleh mereka. Itu generasi pertamanya. Seiring berlalunya zaman, setelah para pembuat patung dan berhala itu wafat dan ilmu hilang, ilmu agama telah dilupakan, mulailah generasi-generasi setelah mereka menyembah berhala dan patung tadi itu. Dianggap 5 berhala tadi itu adalah Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka. Dianggap 5 berhala tadi ya adalah Tuhan-Tuhan kakek nenek moyang mereka. Kemudian mereka pun menyembah 5 berhala tadi. Wad, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Dan kata Abdullah bin Abbas, tepat setelah 10 generasi dari zaman Nabi Adam alaihissalam barulah muncul kesyirikan. Dan awal mula sebabnya dikarenakan satu kaum terlalu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang soleh, terlalu berlebih-lebihan di dalam memuliakan ustadz, kiai, ajengan, tuan guru atau yang sejenisnya, sebagaimana yang terjadi di kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika Nabi Nuh alaihissalam datang untuk berdakwah kepada kaumnya agar mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka tadi, para pembesar kaum tersebut memerintahkan kaumnya agar tidak meninggalkan sembahan-sembahan mereka. Para tokoh dari kaum Nabi Nuh tadi itu berkata kepada kaumnya sendiri agar tidak memperdulikan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Subhanallah. Coba Bapak dan Ibu perhatikan bagaimana kaum pelaku kesyirikan juga saling mengingatkan agar senantiasa bersabar di atas kesesatan. Itulah yang terjadi. Ahlul haq saling memberikan nasihat kepada ahlul haq yang lainnya. Ahlul batil pun juga seperti itu. Ya, seseorang yang bertauhid saling memberikan nasihat kepada orang yang bertauhid lainnya. Yang musyrik pun sama seperti itu, saling memberikan wasiat dan nasihat agar selalu berada di atas kesyirikan. Dan itu terjadi di kaumnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana para tokoh, para pemimpin pada saat itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam memberikan nasihat dan wasiat kepada kaumnya agar tidak meninggalkan peribadahan kepada Wad, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Sebagaimana yang diabadikan di dalam surah Shad ayat yang ke-6. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, para tokoh masyarakat mereka, seraya berkata, wahai kaumku, pergilah kalian dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala ini, Wad, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang sangat dikehendaki. Nah, inilah asal muasal kesyirikan terjadi pertama kali di muka bumi ini. Kesyirikan tidak pernah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam.
pada saat Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Hingga 10 generasi berikutnya baru muncullah kesyirikan. Tepatnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Namun setelah itu mulailah muncul kesyirikan di tengah-tengah manusia. Sehingga diutuslah Rasul yang pertama. Jadi Rasul yang pertama itu bukan Nabi Adam. Rasul yang pertama siapa ibu-ibu? Nabi Nuh alaihissalam. Dan coba Bapak Ibu perhatikan. Bagaimana sabarnya syaitan yang luar biasa dalam meletakkan jerat-jerat penyesatan terhadap manusia. Pada awalnya syaitan, iblis hanya menggoda kaum tersebut agar membuat berhala, patung yang berwujudkan wajah-wajah Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. 5 orang ini siapa tadi ibu-ibu? Orang-orang soleh, ahli din, ahli ibadah, muwahhidun. Mereka ini adalah orang-orang yang bertauhid. Ya, orang-orang soleh. Tapi syaitan menggoda kaum Nabi Nuh sepeninggalnya 5 orang soleh ini. Agar kaum tersebut membuat berhala atau patung yang berwujudkan wajah Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Syaitan membisikinya dengan cara apa? Ya, kata syaitan, kalian ini kan tidak sehebat mereka dalam masalah ibadah. Kalian ini kan tidak sebagus mereka dalam beramal dan beribadah. Jika kalian merasa bosan atau merasa capek dan lelah dalam beramal dan beribadah, dengan kalian membuat berhala berwujudkan wajah-wajah para ulama dan orang soleh ini, yaitu Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr, maka kalian akan muncul lagi semangatnya. Itu awal mula godaan syaitan kepada kaumnya Nabi Nuh, agar mereka mau untuk membuat berhala atau patung yang berwujudkan wajah orang-orang soleh, Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Syaitan sangat paham banget bahwa jika ia langsung menggoda kaumnya Nabi Nuh untuk langsung menyembah orang-orang soleh tadi, pastilah kaum tersebut tidak mau. Syaitan sangat mengukur kalau langsung godaannya itu penyembahan kepada selain Allah, yaitu kepada 5 orang soleh ini, yaitu Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr, pasti gagal ini bisikan dan rayuan syaitan ini. Syaitan sadar diri itu, makanya dipoles oleh syaitan dengan apa? Dengan bahasanya, buatlah berhala bukan untuk menyembah mereka, tapi cuma sekedar mengenang, mengingat. Jika sekiranya di antara kalian ini kurang semangat dalam beribadah, atau di antara kalian ini mulai melenceng di dalam ketaatan atau menghindar dari hal-hal yang baik, ketika melihat berhala-berhala yang berwujudkan wajah-wajah Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr, maka kalian akan ingat mereka lagi dan kalian akan berbuat yang sama sebagaimana mereka, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Subhanallah. Kemudian apa yang terjadi? Iblis, ya, ini adalah makhluk yang cerdik, lagi gigih banget, ya, cerdik, gigih, ulet banget. Apalagi tidak masalah bagi iblis, bagi syaitan, meski harus menunggu apa? Sekian generasi pergi terlebih dahulu. Tunggu. Ya kan? Sehingga terwujudlah, terrealisasinya rencana yang disusun oleh iblis tersebut. Rencana yang busuk, yaitu apa? Beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan benar aja, seiring berjalannya masa, seiring berjalannya waktu, generasi demi generasi berganti, akhirnya terwujudlah tujuan utama dari iblis. Terwujudlah
Tujuan utama dari syaitan yaitu menjerumuskan manusia di dalam syirik al-akbar atau syirik besar, yaitu penyembahan kepada berhala-berhala yang dibuat oleh nenek moyang mereka sendiri. Muhammad bin Qais berkata tentang Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. 5 orang ini adalah orang-orang soleh yang mempunyai pengikut setia, loyalisnya banyak, yang dimana mereka itu sangat menteladani 5 orang soleh ini. Ketika 5 orang soleh ini mangkat dan wafat, para pengikut setianya pun berkata, andaikan kita membuat berhala dan patung yang berwujudkan wajah-wajah Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr, tujuannya bukan untuk menyembah mereka. Tujuannya cuma sekedar mengenang mereka. Ya, dikenakan jasa mereka yang sangat luar biasa kepada kita. Kita bisa soleh seperti ini. Kita bisa ahli ibadah seperti ini. Kita bisa ahli tauhid seperti ini. Ini kan jasa-jasa mereka. Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Dan kalau kita melihat wajah-wajah mereka lagi, meskipun itu berwujud patung dan berhala, pastinya kita akan lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah. Pastinya kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan ketaatan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Mereka pun membuat berhala atau patung yang berwujudkan wajah 5 orang soleh tadi. Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Subhanallah. Generasi demi generasi berganti. Berlalulah generasi yang pertama yang membangun patung atau berhala tadi. Semuanya wafat. Semuanya meninggal dunia. Lalu iblis pun membisikkan lagi kepada generasi setelah mereka. Anggaplah generasi yang kedua. Dahulu nenek moyang kalian telah menyembah patung-patung tersebut. Dan dengan perantaraan patung-patung tersebut, mereka diberikan anugerah kenikmatan. Ketika kondisi tanah ini gersang dengan melalui berhala-berhala tadi, ya turunlah hujan yang lebat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun menyembah orang-orang soleh tadi itu. Menyembah berhala-berhala yang berwujudkan 5 orang soleh tadi. Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Nah, pernyataan Abdullah bin Abbas dan juga Muhammad bin Qais terkait proses terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam mirip dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika mengomentari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, Ummu Salamah ini nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah, ibunda kita. Pada saat ibunda Ummu Salamah berhijrah ke negeri Habasyah. Kalau zaman sekarang ini Ethiopia. Ya, pada saat itu, pada saat berhijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah ini, mayoritas masyarakatnya beragama Nasrani. Kristen. Nah, ibunda Ummu Salamah ketika bercerita tentang kaum Nasrani yang ada di daerah Ethiopia atau Habasyah, melihat gereja-gereja yang di dalamnya ya ada patung dan berhala orang-orang soleh yang meninggal di antara mereka. Al-Imam Al-Qurtubi meneruskan ceritanya. Para ulama kita menyatakan bahwasannya nenek moyang mereka, yaitu orang-orang yang ada di Habasyah, membuat berhala dan patung orang-orang soleh tersebut agar kenangan tentang guru-guru mereka itu dapat menyemangati mereka untuk beribadah. Mereka pun beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh tersebut. Perbuatan ini terus berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Hingga tibalah masa generasi yang tidak mengerti tujuan sebenarnya nenek moyang mereka dalam membuat patung dan berhala tersebut.
Dan mereka tidak paham, tidak mengerti kenapa nenek moyang mereka beribadah di sisi kuburan orang-orang saleh tersebut. Syaitan atau iblis pun membisikkan kepada mereka bahwa nenek moyang mereka dahulu menyembah itu berhala, menyembah itu patung, menyembah itu kuburan. Maka mereka pun menyembah patung, berhala dan kuburan tersebut. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, tragedi yang mengenaskan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dakwah tauhid harus terus-menerus digencarkan, harus terus-menerus dimunculkan, harus terus-menerus ya dilaksanakan. Karena jika ilmu sudah hilang, maka syaitan pun akan datang membisikkan dosa kesyirikan kepada manusia. Dengan mengetahui bahwa syaitan sangatlah telaten dalam rangka menjerat manusia dengan jerat-jerat kesyirikannya. Maka sepantasnya lah para ustadz, para dai, para mubalik, para kiai ya harus lebih telaten lagi, harus lebih perhatian lagi dalam mendakwahkan dakwah tauhid ini. Dan para ustadz, para dai, para mubalik, para ajengan, para tuan guru selalu mengingatkan umat ini dari hakikat kesyirikan dan bahaya kesyirikan tersebut. Jangan bosan-bosan kita untuk menyampaikan yang namanya tauhid dan kesyirikan. Meskipun temanya sama, tapi terus diingatkan. Karena yang namanya kita atau manusia ini mudah lupa berkaitan tentang masalah apa? Masalah ilmu. Subhanallah, kalau kita tanya ya, kita sudah masuk di bab yang ke-18 ini ya. Bab yang pertama atau apa? 19 ya, 17 ya. Walhasil kita katakan kalau kita tanya nih ibu-ibu, bab pertama apa bu? Pasti lihat buku lagi kan? Iya kan? Nah itu pentingnya kan untuk mengingatkan terus. Bab yang kedua apa bu? Bab yang ketiga apa bu? Bab yang keempat apa bu? Kebanyakan dari kita itu sudah lupa. Makanya saya sering mengkritik ibu-ibu terutama ya. Kalau bapak-bapak sih sudah ya ala zifih deh, seadanya aja sudah ya kan. Kalau ibu-ibu ini Masya Allah catatnya luar biasa. Tumpukan catatan ada. Tapi untuk membaca, murajaah, mengulang-ulang lagi kayaknya malasnya minta ampun. Seperti itu. Maka oleh sebab itu ustadz, dai, mubalik khususnya yang mengisi di Masjid At-Tin ini selalu mengingatkan tentang masalah ketauhidan dan selalu mengingatkan tentang bahaya yang namanya kesyirikan atau menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah ya, banyak para ulama salafun salih mengatakan setelah mereka itu meninggal, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan mereka. Lalu mereka membuat patung dan berhala berwujudkan wajah-wajah mereka. Kemudian setelah waktu berjalan beberapa lama, akhirnya patung-patung tersebut dijadikan sebagai sembahan. Dan ini terjadi juga sampai hari ini. Foto-fotonya ada di mana-mana. Dipajang-pajang ya kan? Seperti itu. Sampai ada sahib, ada teman. Antum pajang foto-foto ini kenapa? Oh, antum jangan salah paham. Ana enggak nyembah dia. Kalau sekiranya ada teman-teman ana yang dalam tanda kutip offset, dia mungkin ingin mabuk atau ingin melakukan hal maksiat. Ketika melihat foto-foto ini, mereka jadi takut untuk melakukan maksiat. Itu kan subhanallah talbisul iblis. Bisikan iblis yang luar biasa itu. Masa lihat foto jadi takut? Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Termasuk juga ada cerita yang menarik nih ibu-ibu. Ini cuma intermezzo ya, tambahan saja. Ada seorang suami, bagaimana caranya istrinya sudah meninggal dunia. Istrinya apa? Sudah meninggal dunia. Dia tapi tidak mau kawin lagi. Bagaimana godaan untuk kawin lagi itu supaya jangan sampai keluar dan muncul dari kolbunya. Di kamarnya itu penuh dengan foto istrinya. Ke kanan foto istrinya, ke atas foto istrinya,
ke kiri foto istrinya. Ketika nengok foto istrinya juga. Sehingga dia tidak mau berpikir untuk ke lain hati. Ya kita katakan terlalu lebay ya, berlebihan seperti itu. Sampai di ruangan tamu ada foto istrinya. Ruang keluarga ada foto istrinya. Di ruang apa? Makan juga ada foto istrinya. Kita tanya, kenapa antum begitu? Ini tidak lain untuk mengikat hati ana. Supaya hati ana tetap kepada dia. Nah, ibu sebagai wanita pun mengatakan astagfirullah tuh laki-laki kan. Seperti itu. Nah, artinya sama dengan orang tadi itu. Memajang foto-foto syekh, ustadz, kiai, tuan guru. Alasannya itu betul-betul bisikan syaitan itu. Talbis, iblis itu. Ya kan? Dengan memajang-majang foto itu, paling tidak kata dia, ketika ana berada di ruangan ini ingin maksiat, ana nggak jadi tuh lihat foto. Quran liatin ana, Ustadz ana liatin ana, kiai ana lihat ana. La haula wala quwata illa billah. Padahal kita pahamkan Allahu Jalla wa Ala Al-Alim, maha mengetahui. Allahu Jalla wa Ala Al-Basir, maha melihat. Allahu Jalla wa Ala As-Sami, maha mendengar. Kok lebih takut kepada syekhnya? Kok lebih takut kepada ustadznya? Kok lebih takut kepada tuan gurunya? Ketimbang Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan. Bagaimana tahapan-tahapan syaitan dalam menggoda manusia. Sehingga akhirnya mereka menyembah penghuni kuburan. Tahapan-tahapan tersebut ya sebagaimana yang dijelaskan ya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab Al-Ighasah Al-Lahfan ya, itu disebutkan oleh beliau secara detail dan menyeluruh ya, dan itu juga dikuatkan di kitab beliau itu. Naam, Al-Ighasah Al-Lahfan min masyahid ya, min masyahid asy-syaitan. Nah, min masyahid asy-syaitan, jilid yang pertama halaman 213 ya. Subhanallah. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan secara rinci. Ya. Yang pertama kata beliau, syaitan senantiasa membisiki kepada para penyembah kuburan bahwa membuat bangunan di atas kuburan, kemudian beriktikaf di atas kuburannya, dan menjadikan ibadah di sisi kuburan sebagai perayaan rutin. Mereka lakukan itu semua sebagai wujud mahabbah atau kecintaan mereka kepada para nabi dan orang soleh. Ini awalnya begitu. Dibisiki oleh syaitan kepada para penyembah kuburan ini. Belum jadi penyembah kuburan, tapi dia bisik. Cobalah masa kuburan begini doang. Ini kan gurumu, ini ustadzmu, ini kiaimu. Cobalah diperbagus, diperbaguslah. Dibikinlah kubah-kubahan. Kemudian setelah itu dibisiki lagi. Kalau lebih khusyuk ya ingin ibadahnya, coba ibadah di sisi kuburannya. Entah sholat, entah berdoa, entah beriktikaf. Subhanallah. Dan itu dijadikan apa? Rutin. Entah tiap pekan, entah tiap bulan, entah tahunan. Waliyadzubillah. Padahal nih syekhnya udah meninggal, tuan gurunya udah meninggal, ustadznya udah meninggal. Subhanallah. Itu awalnya begitu. Nah, ini subhanallah min masyayid asy-syaitan ya, kita katakan. Nah, kemudian yang kedua apa yang dilakukan oleh syaitan? Syaitan membisikkan kepada mereka bahwa doa yang dipanjatkan di sisi kuburan itu mustajab, sangat mujarab banget. Antum kalau ingin doa antum mustajab, antum punya ustadz enggak? Punya. Ada enggak yang sudah meninggal? Ada. Coba antum datang ke kuburan dia, dia kan orang soleh. Antum doa di situ, minta apapun. Bukan berdoa kepada si mayit, enggak. Doanya tetap kepada Allah. Tapi yang menjadi masalah, kenapa berdoanya di sisi kuburan si ustadz tadi? Kenapa berdoanya kepada Allah di sisi kuburan syekh tadi atau tuan guru tadi? Ini yang kedua nih.
Godaan daripada syaitan tersebut. Syaitan membisikkan kepada mereka bahwa doa yang dipanjatkan di sisi kuburan adalah mustajab, serta lebih baik daripada berdoa di masjid, lebih baik daripada berdoa di waktu-waktu yang mustajab, seperti di sepertiga malam yang terakhir di malam hari, jam 2 sampai menjelang subuh, atau berdoa di hari Jumat khususnya ya setelah asar hingga maghrib. Menurut mereka itu sih nggak kena. Antum kalau cepat ingin mustajab, doa di sisi kuburan syekh kita, Allah, tuan guru kita, kiai kita, ustadz kita. Belum syirik nih, masih berdoanya kepada Allah, tapi di sisi kuburan. Tahapan yang ketiga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, jika hal itu sudah tertanam di hati mereka, artinya beribadah di sisi kuburan, berdoa di sisi kuburan, maka syaitan melanjutkan pada tahapan yang ketiga. Tahapan yang berikut ini, jika sebelumnya mereka berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, kiai, alim, ustadz, tuan guru, ajengan, ya syekh, syaitan kembali meningkatkan rayuan dan bisikannya agar mereka menjadikan mayit-mayit orang soleh tersebut sebagai perantara penyampai doa mereka kepada Allah. Tawassul. Tawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ya Syekh, sampaikan permintaan ana kepada Allah. Ya Syekh, ana minta ini Syekh, tolong dong sampaikan kepada Allah. Padahal kita tahu tawassul yang dibolehkan cuma ada 3. Yang pertama tawassul dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala yang indah dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang mulia. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga, tawassul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup. Ini sudah meninggal, tahu-tahu dia bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia ini. Ini syirik, dan syiriknya syirik besar. Ya, mereka berkata ketika berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama Syekh ini, Fulan bin Fulan. Dia orang soleh banget, hambamu yang soleh. Aku memohon kepadamu dengan kedudukan dan keistimewaan Syekh ini. Allahu Akbar. Syirik seperti itu. Ya, seperti seseorang berdoa, ya, as'aluka bijahi Muhammad, bijahi Nabi Muhammad, ya kan? Aku memohon meminta kepadamu dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Apalagi ustadz, apalagi kiai, apalagi tuan guru yang statusnya itu di bawah Nabi SAW. Nah itu kan mulai sudah syirik nih. Sudah mulai tahapan ketiga syirik. Tingkatkan lagi oleh syaitan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, jika ini sudah tertanam di hati mereka, setan akan meningkatkan lagi bisikannya dan godaannya agar mereka meminta kepada si mayit, berdoa langsung kepada mayit yang saleh ini. Orang ini sudah meninggal, memang dulu hidupnya dia orang saleh, orang baik. Tapi ketika dia berdoa kepada orang saleh yang sudah meninggal dunia ini, berarti apa? Syirik. Dan syiriknya syirik apa? Syirik besar. Waliyadzubillah. Sampai pada tahapan yang selanjutnya kita katakan, ya, adalah jika ini sudah tertanam dalam hati mereka, syaitan akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu menjadikan kuburan tersebut sebagai, ya, berhala atau wasanan, ya, yang disembah. Mulailah mereka menerangi kuburan tersebut dengan lampu-lampu, dengan lentera-lentera, menghiasi kuburan tersebut sebagus mungkin dengan kain, dengan tirai, dikasih bunga-bunga, ada bunga melati, ada bunga mawar, ada bunga yang lainnya. Kemudian tidak cukup sampai di situ, tawaf, ya, di sekeliling kuburan orang soleh tadi, mencium-cium batu kuburannya, mengambil batu-batunya untuk dibawa ke rumahnya, untuk dijadikan sebagai alat untuk tabaruknya, untuk mencari keberkahan. Allahu Akbar. Bahkan yang lebih nauzubillah lagi, ya,
sampai iktikaf di situ. Sampai apa? Melakukan ritual. Bahkan ada satu kelompok yang menyesatkan ya. Haji itu kan di Mekah, umrah itu kan di Mekah. Tapi mereka apa? Melakukan itu di kuburan syekh-syekh itu tadi itu. Waliyadzubillah. Atau menyembelih hewan. Ya, untuk si mayit, untuk penghuni kuburan tadi. Nah, ini jelas syirik. Tidak sampai tahapan ini, dijerumuskan lagi oleh syaitan. Jahat banget setan ini. Sudah menyembah ini kan syirik, sudah syirik besar banget sudah. Tahapan keempat, tahapan kelima, itu kan sudah syirik banget. Makin dijorokin oleh syaitan. Sekalian. Setelah itu syaitan beranjak pada tahapan berikutnya. Yaitu menjadikan aktivitas di sisi kuburan orang soleh tersebut sebagai perayaan rutin yang selalu dituju pada waktu dan momen tertentu. Ya kan ada acara yang tahunan itu ya. Ibu tahu kan? Bapak tahu kan? Nah, tiap tahun dibikin tuh perayaannya. La haula wala quwata illa billah. Mereka pun mengajak masyarakat untuk mengagungkan kuburan tersebut. La ilaha illallah. Salat di mana? Salat itu kan tempatnya di masjid. Subhanallah, bukan di kuburan. Salat di kuburan. Berdoa-doa di kuburan. Memintanya lagi kepada itu mayit. Tuh batu-batunya dibawa pulang. Pasir-pasirnya, tanah-tanahnya dibawa pulang. Dijadikan sebagai ya cara dia untuk bertabaruk, mengambil keberkahan. Waliyadzubillah. Syaitan betul-betul menjerumuskan, menjorokkan. Sekalian, besti kita, besti di neraka kata dia. Itu syaitan, waduh. Subhanallah. Kadang kan ritualnya itu nari-nari lagi di kuburan. Waliyadzubillah. Itu 7 poin ya. 1, yang pertama, tahapan pertama belum syirik tuh. Tahapan kedua belum syirik. Yang ketiga belum syirik. Yang keempat syirik. Nah, yang ketiga juga sudah syirik ini. Ya. Jika sebelumnya mereka berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, syaitan kembali meningkatkan bisikannya agar mereka menjadikan mayit orang tersebut sebagai perantara. Syirik yang ketiga juga. Tahapan yang keempat lebih syirik lagi. Dijerumuskan lagi oleh syaitan. Dijorokkan lagi oleh syaitan. Ke jurang, ke kubang kesyirikan lagi. Syaitan kan cari teman. Iblis kan cari teman. Cari besti dan soulmate di neraka nanti. Ya Allah, dijorokkan habis. Dan itu yang terjadi di sekitar kita ini. Iya kan? Allahu Akbar. Puncaknya itu dibikin perayaan tadi di setiap tahun itu kan. Tiap tahun tanggal sekian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk kepada mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada mereka. Supaya ada sinaran tauhid di kalbu dan pikiran mereka. Sehingga mereka meninggalkan ritual-ritual tadi. Syirik, musyrik. Ini bisa mendatangkan azab dan siksa Allah Jalla wa'ala. Kita takut. Kalau bapak diam, ibu diam, saya diam. Siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau menyampaikan kebenaran ini? Bapak diam, ibu diam, saya diam. Siap-siap terkena azab dan siksa. Kita nggak mau. Kita nggak mau disiksa, diazab, dikenakan diamnya kita. Bapak orang baik, ibu solehah banget. Tapi kalau kita diam, nggak ada omongan, nggak ada peringatan, nggak ada wejangan, nggak ada nasihat tentang perilaku mereka itu kesyirikan. Itulah kita ini disebutnya apa? Syaitan yang bisu. Syaitan apa? Bisu. Setan juga berarti kita ini. Iya kan? Udah deh daripada ribut. Udah deh daripada ada muskilah. Udah deh daripada berantem. Udah deh daripada gak enak deh tetangga. Gak enak deh. Ya, orang dekat kita gak enak. Masalahnya adab dan siksa itu subhanallah gak ada gak enaknya tuh. Subhanallah diraup sekalian. Sama adab dan siksa Allah Jalla Jalaluh tersebut. Habis kita.
Makanya kita ingatkan ya, na'udzubillah. Nah ini tahap tambahan syaitan ya, menggoda manusia seperti itu. Awalnya apa? Pengkultusan kepada seorang ustadz, lebay banget, berlebihan. Kita pun juga ada kan? Subhanallah. Ngapain sih? Pakai ya menyambut untuk penghormatan nggak ada masalah. Ini enggak, bawa satgas sampai 100. Ibu-ibu, Ustaz. Apa? Anak pingin tanya semua. Gak boleh. Apa begitu? Apa begitu tuh apa maksudnya? Terjadi nggak sama kita? Terjadi itu. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak ingin seperti itu. Lebay banget itu. La haula satgasnya. Mukanya garang lagi. Nggak boleh. Saya pengen ketemu Ustadz. Ya, ring satunya siapa sih ring satunya? Mau apa sih Bu? Mau foto doang sih. La haula wala quwata illa billah. Terjadi gak Bu? Tanpa sadar itu. Subhanallah, makanya kita ingatkan juga ustadz-ustadz kita yang seperti itu. Ustadz hati-hati Ustadz. Enak memang enak. Enak. Tapi kan bahaya nih buat yang awam-awam nih bahaya. Apalagi sampai apa? Ya artinya maaf ya. Sudah terlalu lebay banget, berlebihan. Jelas salah misalnya tetap dibela. Subhanallah akbar. Ya oleh loyalisnya tadi itu. Ya Allah satgas. Kalau datang tuh mobil beriringan. Subhanallah. Kalah pejabat. Wallahi kalah pejabat. Nah, datang. Banyak banget timnya. Hah? Berapa Pak? 35 sampai 50. Allah, ngapain? Ya takut Ustadz diapa-apain nanti. Diapain apa? Kita aman kok di sini. La ilaha illallah. Kata penitia, aduh keluar makan banyak nih ujung-ujungnya. Iya enggak? Ngapain sih ya Allah? Enggak, kita kan tim ini, tim itu dan seterusnya. Ada rekaman di sini, antum tinggal minta. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, jangan Bu, Ustadz lagi sholat. Nanti pertanyaannya. Ya. Ibu, apa sih mau nanya apa? Enggak sih, ada masalah ini. Ustadz gak mau dicurhatin masalah pribadi, jangan. Subhanallah. Atau subhanallah ngapain juga ya Allah seperti itu. Ini kan buih-buih pengkultusan itu ada gitu loh. Nauzubillah. Ya, seperti itu. Apalagi ibu-ibu lagi dengan ciri khas genitnya itu. Ustaz, Allah ilaha illallah Muhammad. Ini kan kita ngaji ya, Quran Sunnah. Jangan begitu dong. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Ya, berlebih-lebihan seperti itu ya. Nah, berlebih-lebihan dan itu terjadi di antara kita. Itu terjadi apa? Di antara kita. Sampai kadang kalau bukan grupnya nggak mau dia tuh. Yang subhanallah pakai satgas itu loh. Kenapa harus pakai satgas ya? Satgasnya bukan 2 orang, 3 orang. 100 orang kadang. Ring 7, ring 6, ring 5. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Dan itu nggak terjadi di pengajian. Di mana dia berada. Timnya. Tim siapa nih? Allahu Akbar. Seram kita. Wallahi seram. Menakutkan itu. Ngeri. Ya, hati-hati yang demikian. Jangan sampai terjadi sesuatu yang na'udzubillah. Stop, hati-hati stop. Astaghfirullahaladzim. Apa, buat apa antum? Antum cari apa? Penghormatan dunia ini penghormatan yang sifatnya nggak abadi. Penghormatan yang akan hilang. Kita juga sebagai murid jangan terlalu berlebihan. Antum wajib memuliakan ustadz, memuliakan ajengan, kiai, wajib. Tapi sebatas status dia sebagai ustadz. Bukan dengan cara-cara yang na'udzubillah tadi. Itu bahaya betul. Segala sesuatu itu dicurhatkan ke ustadz.
Ingin kawin curhat dulu sama ustadz. Ingin buka restoran curhat dulu dengan ustadz. Ingin bangun rumah di satu tempat curhat dulu dengan ustadz. Ingin macem-macem. Ya Allah, ustadz bukan nabi. Jelas ya? Ustadz bukan nabi. Bisa jadi ustadz gak paham tuh. Bangunan gak tahu. Harga semen berapa, ustadz gak tahu. Harga paku berapa, ustadz gak tahu. Kenapa sih dicurhatkan sampai tetek bengek yang berkaitan tentang masalah anaknya juga? Ya Allah, sedih kita lihat begituan ya. Dan itu betul-betul berpengaruh ya kepada audien itu, subhanallah ya. Dan memang, dan itu seperti main sinetron gitu loh. Memang dibikin jaim-jaim pede. Subhanallah. Kemudian jalan cepat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi kamera lampu video. Yang tim. Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammad. Tanpa sadar mengkultuskan itu. Tanpa sadar. Hati-hati. Hati-hati. Allahu Akbar, hati-hati. Ini belum aja lagi. Belum ya. Belum terjadi. Ya, tapi akan terjadi nanti. Seperti itu. Akan terjadi. Bagaimana ya? Sekelas orang alim di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wat, Su'a, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Kan banyak pengikutnya. Subhanallah. Pengikutnya inilah yang mengakibatkan. Subhanallah terjadi apa? Kesyirikan tadi berlebihan betul. Lebay betul kan? Seperti itu. Kajian. Bawa tim sampai 3 bis misalnya. Ngapain? Ya kan, Satgas bawa ini bawa itu. Yang kesian panitia di Atin. Ya Allah, makanannya gimana ya, berapa ya? Seperti itu yang paling kesian itu tuh. Taat, hati-hati taat, jangan bikin repot orang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan, dan antum juga demen. Oh sudah, subhanallah, ketua panitia kan, ustadznya minta bayaran mahal banget ini karena bawa tim ini. Ibu juga yang salah. Kenapa diokein? Kenapa yang diiyain? Ini sumbangan ini. La ilaha illallah. Ustaz, taubat Ustaz, hati-hati tat. Benar. Hati-hati yang seperti itu. Penitia, hati-hati juga. Jangan menjerumuskan Ustaz. Hati-hati. Jangan menjerumuskan Ustaz ke dalam sesuatu yang membuat dia celaka nantinya. Hati-hati yang demikian. Wallahu a'lam. Nah itu, ya, itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Demikianlah ya cara syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Bahkan cara seperti ini senantiasa dipraktekkan oleh syaitan hingga zaman sekarang ini. Hal ini pula lah yang menyebabkan Rasulullah SAW begitu tegas dalam mewanti-wanti umatnya. Ya, masalah kuburan terutama. Serta selalu menerangkan aturan syariat terkait kuburan. Selalu aja. Dan itu agak secara tegas Rasulullah SAW berkaitan dengan aturan syariat terkait apa? Kuburan. Rasulullah SAW melarang keras segala perbuatan yang mengantar kepada pengagungan terhadap kuburan. Karena itu merupakan bibit-bibit penyebab tumbuhnya kesyirikan. Seperti larangan untuk meninggikan kuburan yang diwasiatkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada murid beliau Abu Hayyat ya Al-Asadi dengan mengatakan, ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah SAW. Maukah engkau aku utus untuk melaksanakan satu perintah yang juga pernah Rasulullah SAW perintahkan padaku. Apa itu? Alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Janganlah engkau biarkan patung melainkan engkau musnahkan, dan janganlah engkau biarkan kuburan yang ditinggikan secara berlebihan melainkan engkau ratakan. Allahu Akbar. Asar ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim ya pada nomor hadis 969. Nah, dalam hadis ini Nabi menggandengkan perintah menghancurkan patung dengan perintah meratakan kuburan. Karena kedua hal tersebut sama-sama berkaitan dengan kesyirikan. Selain itu, dalam banyak hadis yang lain, Rasulullah SAW melarang dari menyemen kuburan,
menelusuri kuburan, salat ke arah kuburan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Kemudian juga Rasulullah melarang kita untuk memasang lentera atau lampu-lampu di kuburan. Namun sekali lagi di zaman sekarang ini, ya sayang sekali justru mayoritas umat Nabi Muhammad SAW malah melanggar semua larangan-larangan Nabi SAW tersebut. Bahkan ya marah jika diperingatkan darinya, ya kan? Aduh jangan tinggi-tinggi kuburan, urusan banget sih, marah-marah. Subhanallah, belum lagi dikasih kubah-kubahan, haram, diserang habis-habisan kita. Risiko dakwah, gak ada masalah. Seperti itu, tapi tetap kita ingatkan. Marahnya dia tersebut berarti sudah menjadi apa? Pengikut syaitan itu. Marahnya mereka itu apa? Mereka itu betul-betul menjadi apa? Pengikut syaitan. Dan sebentar lagi akan penyembah kuburan tadi itu. Hati-hati. Nah, luar biasa kita bilang haram. Ngapain kuburan dikasih hiasan-hiasan. Na'udzubillah. Luar biasa. Serangannya itu bukan serangan sekedar lisan, sekedar tulisan, tapi juga kadang serangan secara fisik. Waliyadzubillah. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu harus kita tanamkan dalam permasalahan ini ya, bahwasannya awalnya terjadi kesyirikan adalah apa? Pengkultusan kepada ustadz, kiai, orang alim, orang soleh, ajengan, tuan guru atau syekh. Dan sikap gulu atau berlebih-lebihan dalam memuliakan orang soleh ya, kita katakan. Nah, subhanallah ada seorang syekh. Ya. Subhanallah. Syekh Rabi. Ya, subhanallah. Al-Madkhali. Ada seseorang yang ingin membangun masjid. Allahu Akbar. Kemudian dinamakanlah ya dengan nama tersebut. Nama syekh tadi itu. Kemudian muridnya ini karena merasa ya ini gurunya kan. Subhanallah. Ya. Kemudian apa? Melaporlah kepada ustadz ini, kepada syekh ini. Allahu Akbar. Kata syekh, ketika syekh, anak alhamdulillah udah bangun masjid apa semua kan. Nama masjidnya nama antum syekh. Hah? Kata syekh, siapa nih? Ganti namanya. Ya Allah lah, subhanallah. Ya kan? Bayangkan. Kalau kita, subhanallah ibu-ibu datang, bapak datang, saat namanya nanti masjidnya nama Azhar aja ya. Enggak. Siapa? Maksudnya universitas yang di Mesir? Enggak. Nama Ustadz. Nama Ustadz kan Azhar Khalid. Masjid Azhar bin Khalid bin Saib. Siapa kita? Ganti nama yang lain. Nah ada saya yang digituin. Kalau nggak salah itu namanya Syekh Rabi itu waktu itu. Muridnya ini datang dan bercerita tentang dia membangun masjid. Kemudian dia mengatakan namanya Syekh ya, masjid namanya nama antum Syekh. Bukannya senang tuh Syekh. Bukannya bahagia, enggak, malah sedih beliau. Kata Syekh rubah enggak? Namanya rubah. Jangan nama anak. Ini luar biasa kan? Allahu Akbar. Jangan, kita sekarang masih hidup orangnya dikasih nama. Iya kan? Masih hidup. Kalau meninggal mungkin masih ini ya. Ini masih hidup. Masjidnya siapa? Masjid Ustadz ini. Hah? La ilaha illallah kita katakan. Ya Allah. Sahabat, nama sahabat banyak ya kan? Seperti itu. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar kejadian ya tentang cerita. Ada teman yang menceritakan dan dia hadir di situ. Ada Ustadz juga, Ustadz menceritakan. Kalau nggak salah Syekh Rabi itu. Namanya itu. Nah ketika beliau tersebut diinfokan begitu. Bukannya senang beliau malah marah. Antum apa-apaan? Siapa anak kata beliau. Luar biasa. Artinya takut. Ya terjadi apa? Pengkultusan. Itu kan awal mula. Coba Masjid Atin dinamain Azhar Khalid Saib. Kenapa? Ya tujuannya sih supaya ustadznya rajin ngisi kajian. Misalnya tujuannya salah. Masuk. Bagaimanapun hati nggak bisa bohong. Masjid Ana nih, ya kan? Seperti itu. Hati nggak bisa bohong ya kan? Seperti itu. Ya dia ustadz. Ngapain bikin masjid nama antum? Iya kan?
Nama yang lain lah, banyak nama-nama yang bagus ya kan. Seperti itu Atin. Kemudian apa kita katakan Al-Fattah, Imam Nawawi. Wajar Imam Nawawi, beliau juga sudah meninggal. Mungkin kalau beliau hidup juga, ya kalau kita sodorkan nama nggak mau beliau. Kan seperti itu. Subhanallah Imam Syafi'i dan seterusnya. Beliau udah meninggal. Kita dalam rangka untuk apa? Mengingat dari apa yang beliau, ya, Masya Allah keilmuan dan seterusnya kan. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita masih hidup nih, kita namain. Nama masjid itu nama kita. Ya Allah, siapa kita? Dan ingat ya Bapak dan Ibu, pahalanya itu bukan namanya. Ikhlasnya kita membangun itu masjid. Ikhlasnya ya kita membangun itu masjid. Seperti itu. Allahu Akbar. Nah, taib Yahudi terjatuh ke dalam kesyirikan karena mengkultuskan Nabi Allah Uzair alaihissalam. Ya, dia orang-orang Yahudi itu menjadikan Nabi Uzair alaihissalam itu sebagai anak Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Kaum Nasrani jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Mengkultuskan Nabi Isa. Ya, kesesatan kaum Nasrani kepada Nabi Isa itu, ya tentang Nabi Isa itu, kesesatan kaum Nasrani tentang Nabi Isa itu ada 3 kesesatan. Pertama menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, menganggap bahwasannya Nabi Isa alaihissalam sebagai putra Tuhan yang mereka sembah. Yang ketiga menganggap Nabi Isa alaihissalam salisus salasah, trinitas itu. Ya, kaum Nasrani, ya kesesatan mereka tentang Nabi Isa yang pertama menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Allah itu sendiri. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 17. Surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 17. Kemudian yang kedua, kesesatan kaum Nasrani hingga terjatuh ke dalam kesyirikan. Menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Maryam, surah yang ke-19, ayat 88 sampai ayat 89. Naam. Wa qalu ittakhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Dan kaum Nasrani itu berkata, Tuhan yang maha pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar, yaitu kesyirikan. Allahu Jalla wa'ala lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian yang ketiga, kesesatan kaum Nasrani tentang Nabi Isa alaihissalam. Menganggap Nabi Isa adalah satu dari yang 3. Yang disebut dengan apa? Trinitas itu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 73. Allahu Akbar. Nah kemudian bahkan ya gulunya mereka tersebut ya, Yahudi terjatuh ke dalam kesyirikan karena gulu terhadap Nabi Allah Uzair alaihissalam. Nasrani terjatuh ke dalam kesyirikan karena gulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Lata dan Uzza dahulunya adalah orang yang soleh, yang kemudian diagungkan dan dimuliakan oleh orang-orang yang setelahnya, hingga akhirnya mereka menyembahnya. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi sosok-sosok yang lain ya, kita katakan, yang dimana terlalu mengkultuskan orang yang pada ujungnya jatuh ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan. Wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Nah, mereka sampai apa? Menyembah ya, sampai apa? Menyembah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lihat dalil yang selanjutnya di dalam bab yang ke-17 ini. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis dari jalurnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian ini berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Isa alaihissalam. Ya, Isa ibnu Maryam ya. Innama ana abdun, kata Muhammad, aku ini kan cuma hamba. Hamba berarti apa?
Ciptaan Allah. Berarti tidak layak untuk disembah. Ya. Maka faqulu Abdullahi wa rasul, faqulu Abdullahi wa rasuluh. Cukuplah kalian itu ya mengatakan bahwasannya aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allahu Jalla wa Ala. Dalam hadis ini Allahu Jalla wa Ala memuji Nabi kita Muhammad SAW dalam dua sisi. Yang pertama, seorang hamba, sebagai seorang hamba. Yang kedua, sebagai seorang rasul. Kita lihat pujiannya Allahu Jalla wa Ala terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sebagai seorang hamba. Allahu Jalla wa Ala memuji Nabi Muhammad sebagai seorang hamba karena sempurnanya penghambaan beliau kepada Allahu Jalla wa Ala. Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang paling sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi kita Muhammad SAW. Pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allahu Jalla wa'ala adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini ya Bapak dan Ibu sudah kita ketahui bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah perjalanan yang sangat agung, sangat mulia. Meskipun demikian, Allah Jalla wa'ala tetap menyebutkan Nabi Muhammad pada momen yang agung tersebut sebagai apa? Hambanya. Bukan sebagai apa? Rasulnya. Bayangkan kalau kita lihat di masyarakat kita ya, atau orang yang di sekitar kita. Ada orang yang bisa terbang misalnya. Itu langsung minta macam-macam deh. Subhanallah, ya kan? Bayangkan kalau misalnya ada orang yang misalnya ada kehebatan tertentu. Oh, itu sudah apa? Pikiran ya orang-orang sekitarnya itu dengan berbagai macam bumbu-bumbunya ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nabi Muhammad siapa yang bisa ya diperjalankan oleh Allah Jalla wa Ala dari Mekah kemudian ke Aqsa ya, ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Tapi ini kan perjalanan yang agung, perjalanan yang mulia. Tapi tetap Allah Jalla wa'ala menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai hamba. Hamba itu artinya apa? Ciptaan Tuhan, makhluk. Berarti apa? Meskipun beliau mendapatkan anugerah perjalanan yang agung tadi, tidak layak untuk disembah. Tidak pantas untuk ya diibadahi. Dan itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan ya kalian pakai mengkultuskan aku. Sebagaimana kaum Nasrani mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Maksudnya jangan kalian sembah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah. Maka yang jelas kita katakan ucapan yang dipakai oleh Allah Jalla wa'ala pada surah Al-Isra ini ayat yang pertama adalah sebagai hamba Allah Jalla wa'ala. Dalam ayat yang lain, ya dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 23. Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Dan jika kalian tetap meragukan Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, siapa? Nabi Muhammad. Maka buatkanlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah. Jika kalian memang orang-orang yang benar. Allah menyebutkan apa? Nabi Muhammad sebagai apa? Hamba. Sama dengannya makhluk. Ya, yang diciptakan. Berarti tidak layak untuk apa? Untuk disembah. Dan itu juga disebutkan dalam surah Jin ayat 19 ya. Seperti itu.
wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, dan bahwasannya tatkala hamba Allah yaitu Nabi Muhammad berdiri ya untuk beribadah, hampir saja jin-jin itu mendesak mengurumuni beliau. Apa? Mengurumuni beliau, ada di sekitar beliau. Nah, di antara bukti bahwa setiap nabi termasuk Nabi Muhammad adalah seorang hamba ciptaan Allah dan bukan Tuhan. Kita lihat para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Para nabi itu makan enggak? Minum enggak? Minum. Para nabi makan, para nabi minum. Berarti menunjukkan dia apa? Makhluk. Ya, maaf banget nih. Ya, para anbiya, para nabi buang hajat enggak? Ya, buang hajat juga. Menunjukkan beliau-beliau itu, para nabi itu manusia, sama. Ciptaan Allah Jalla wa'ala. Cuma kita katakan mereka memiliki kemuliaan, utusan Allah, Rasulullah. Kemudian para anbiya, para nabi beribadah enggak? Beribadah. Masa Tuhan menyembah Tuhan? Enggak mungkin. Seperti itu, beribadah, dan beribadahnya kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi beribadah, sedangkan Tuhan dialah yang diibadahi, bukan begitu? Subhanallah. Maka terasa tidak mungkin kalau Tuhan menyembah Tuhan, ya kan? Gak mungkin itu. Nah, maka oleh sebab itu para nabi menunjukkan dia adalah hamba Allah dan ciptaan Allah. Para nabi itu beribadah. Kemudian para nabi menikah tidak? Menikah. Padahal Tuhan tersebut lam yalid walam yulad. Ya, bahwasannya ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakun lahu sahibuh, dan tidak ada pasangannya. Kan seperti itu. Nabi menikah. Ya. Nabi, maaf ya, melakukan sebagaimana kita lakukan, ya, melakukan maaf ya, hubungan suami istri. Nabi punya anak, Nabi perlu tidur, Nabi perlu istirahat. Maaf, Nabi juga terkadang lupa, bukan begitu? Nah, Nabi Muhammad pernah salat zuhur 5 rakaat, karena lupa. Makanya ada sujud sahwi kan? Kemudian salat asar pernah 2 rakaat, dalam riwayat yang lain, dalam hadis Imran bin Husain 3 rakaat, karena lupa. Pernah lupa juga tasyahud yang pertama, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu an, menunjukkan beliau adalah manusia. Manusia sama dengannya hamba Allah, sama dengannya ciptaan Tuhan atau makhluk. Nabi pernah sakit? Sakit. Ya. Bahkan puncaknya apa? Nabi terluka ketika perang, bukan begitu? Gigi patah, badan berdarah-darah. Ya. Nabi, masa Tuhan berdarah? Kan gak mungkin seperti itu. Masa Tuhan luka? Gak mungkin seperti itu, ya. Bahkan puncaknya para anbiya, para nabi wafat dan meninggal dunia. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fakta-fakta tadi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia biasa. Demikian juga para nabi sebelum beliau. Beliau hanyalah seorang hamba dan tidak boleh diangkat derajatnya menjadi Tuhan. Lebih dari itu, ya, beliau sendiri tidak ingin jika umatnya bersikap gulu terhadap beliau. Tidak boleh kita mengkultuskan Nabi Muhammad SAW atau bersikap berlebih-lebihan dalam memuji kepada Nabi kita Muhammad SAW yang diistilahkan dengan istilah gulu tadi itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dan subhanallah ya, itu banyak ya kita lihat ya di dalam syair-syair orang-orang yang maaf dalam tanda kutip ya, yang dimana di luar garis kita katakan ya, di luar daripada garis syariat itu, dengan syair-syairnya memuji Nabi Muhammad SAW atau memuji syekhnya atau memuji tuan gurunya ya, dengan syair-syair yang maaf berbau apa? Berbau kesyirikan. Waliyadzubillah. Berbau apa? Kesyirikan. Nah, banyak-banyak ya syair-syair yang maaf berbau kesyirikan itu, luar biasa. Nah, bait-bait syair jelas ya, kita katakan yang banyak ya kita sebutkan ya, tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini.
Tapi kita pernah mendengar kok ucapannya seperti itu. Nah ini kan kesyirikan nih. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu kira-kira ya. Dan kita lihat ya para sahabat, manusia yang paling cinta kepada Rasulullah. Dan telah mencontohkan bagaimana penghormatan yang seharusnya ya terhadap Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik mengatakan, "Makana syakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan Nabi SAW wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalika." Ini. Tidaklah seorang pun yang lebih ya daripada para sahabat cinta untuk dilihat. Ya, tidak seorang pun yang lebih mereka cintai untuk dilihat daripada apa? Rasulullah. Jadi para sahabat itu yang paling mereka sukai untuk dilihat siapa? Rasulullah. Ya, tidaklah seseorang yang lebih mereka cintai, tidaklah seseorang pun yang lebih para sahabat cintai untuk dilihat daripada siapa? Rasulullah. Namun demikian, ketika melihat beliau SAW, mereka tidak pernah berdiri karena mereka tahu bahwa beliau tidak menyukai hal itu. Rasulullah datang, nggak ada. Apalagi yang pakai satgas itu. La haula wala quwata illa. Benar loh. Ini kok kita kan ngaji sunnah ya. Quran sunnah. Tapi kenapa kita begitu ya? Oh, itunya tuh pengagungannya itu loh. Dan ustadznya demen lagi. Suka digituin. La haula. Kita nggak bicara ahlul bid'ah. Kita bicara kita. Kita ngomongin tentang kita ini. Kalau ahlul bid'ah ya sudahlah, di luar garis kita katakan. Nah, di luar garis sampai bekas minumnya saja diperebutkan kan, itu ahlul bid'ah. Minum makan kurma. Ahlul bid'ah kan? Subhanallah, kita geli lihatnya. Tapi liu kan gak najis, benar. Tapi bau jigongnya tetap ada. Kan seperti itu. Kita gak sampai seperti itu, tapi yang kita lihat ini. Pakai itu lagi. Apa tuh kalau mobil itu? Power rider itu, yang bunyi-bunyian itu. Ustadz datang, halo. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Apa? Satu mobil, pengawalnya sampai 5 mobil. La ilaha illallah. Rasulullah, para sahabat ridwanullah ajma'in. Ya, paling cinta kepada Rasulullah. Tidak ada seorang yang mereka paling sukai untuk melihat kecuali Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah masuk ke masjid, ya, kata para sahabat, kata Anas bin Malik, kami tidak berdiri. Kenapa? Karena kami paham Rasulullah tidak menyukai itu. Jangan terlalu euforia, jangan terlalu berlebih-lebihan. Ini kan, aduh, subhanallah, sampai ibu lupa pakai hijab. Nyamut Ustaz, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Lebay banget ya, Allahu akbar. Saya nggak tahu ini, ya, saya nggak nyinggung siapa-siapa, tapi realitanya begitu. Kita nggak ingin seperti itu, benar loh, harus disampaikan. Kalau saya diam, bapak diam, ibu diam, ustadz itu diam, mau sampai kemana kita ini? Na'udzubillah min dzalik, lebay, berlebihan, ya, termasuk yang bawa tim banyak itu tadi itu, sampai 10, 20, 1 bis. Kemerah di mana-mana. Nah, kita udah punya atin, udah banyak tat, udah cukup deh. Mau ngapain Ustaz? Subhanallah, ya kan? Kan seperti itu. Enggak, timnya lagi. Jangan pelam ya, jangan pelam. La ilaha illallah. Subhanallah. Kan namanya senang sama Ustaz kadang. Bu, matiin enggak? Allahu akbar. Timnya tuh yang ngomong kadang kan. Astagfirullahaladzim. Kita kadang sedih ya melihat begituan. Apa begitu ya? Nah, Allahu akbar. Kadang ustadznya di jalan cepat, pegang satu, kanan kiri, kanan kiri. La haula wala quwata illa billah. Biasa aja sih, kenapa gitu loh. Contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kita lihat bagaimana pengagungan sahabat. Sahabat tuh luar biasa dalam masalah pengagungan kepada Nabi. Ketika Nabi ya muncul dan dilihat oleh para sahabat, apakah ada mereka berdiri? Tidak. Kenapa?
Dikarenakan mereka paham, para sahabat sangat mengerti. Rasulullah tidak suka yang digituin. Dalam artian menyambut, Allahu Akbar, luar biasa. Tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya yang terakhir, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul dipuji juga oleh Allah Jalla wa'ala. Namun di samping kedudukan beliau sebagai makhluk, sebagai seorang hamba, beliau juga adalah seorang Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga tidak boleh juga menyepelekan Rasulullah SAW. Tidak boleh juga mentelantarkan haknya Nabi Muhammad SAW. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat ke-110, tepatnya ayat terakhir. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul, maka di antara konsekuensi yang berlaku bagi umatnya, bagi kita terhadap Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, mentaati Rasulullah SAW. Yang ketiga, membenarkan dan mempercayai serta mengimani segala perkataan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad SAW. Mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir, ya, beribadahnya kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Beribadahnya kita, beramalnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini kewajiban kita kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, mencintai beliau. Yang kedua, taat kepada beliau. Apapun perintah Nabi kita laksanakan. Apapun larangan Nabi Muhammad SAW kita tinggalkan. Yang ketiga, membenarkan, mempercayai dan mengimani ya, segala perkataan, ya, segala kabar, segala informasi yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Jelas ibu-ibu? Membenarkan, mempercayai, mengimani segala bentuk perkataan, info dan kabar yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Artinya mengambil hukum dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, beribadahnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi masalah gulu ini kan berkaitan dengan mengkultuskan seseorang, ya. Ini bahaya besar. Nanti ada juga gulu berkaitan dengan masalah beragama. Bulan depan kita jelaskan, insya Allah. Ramadan bulan depan belum. Ramadan ada kajian tidak? Ada taib. Ya mudah-mudahan ya. Ini bagus satu poin nih, gulu. Jadi tema kita bulan depan tetap masalah gulu juga ya. Kalau hari ini kan mengkultuskan, haram mengkultuskan seseorang. Nanti temanya kita racik lagi yang lebih, ya kita katakan lebih menarik dan lebih bisa untuk kita pahami. Taib, ada gulu nanti yang berkaitan dengan masalah apa? Beragama. Nah, nanti kita akan jelaskan gimana tuh gulu dalam masalah beragama. Barakallahu fikum. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.